Sebelum kita sampai pada puncak acara yaitu buka puasa bersama, kita awali dahulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai dengan 18. Surat ini akan dibaca oleh Intan. Ya. Intan. Mama kayaknya seneng banget lihat Intan menang. Apa karena aku nggak menang? Jadi Mama lebih seneng lihat Intan tampil. Intan ini sebagai pemenang tilawatil Quran pada hari ini. Ya, mari Intan, kamu silakan naik ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta iza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Shadaqallahul azim. Selamat ya Intan, suara kamu bagus sekali. Ibu bangga sekali sama kamu. Makasih ya, Bu. Selamat ya. Ya, Intan. Sekarang silakan kamu memberikan kata sambutan, ya. Penghargaan ini aku bakal ngebawain ini untuk Mama. Bagi aku, Mama adalah segalanya. Aku ingin sekali bisa ngebahagiain Mama, supaya Mama bangga menjadi ibu aku. Ma, walaupun Intan sudah gak bisa ngeliat lagi wajah Mama yang cantik setiap hari, tapi Mama selalu ada dalam doa Intan, Ma. Kita sayang sekali sama Mama. Selamanya, Ma. Om tahu kamu sangat menyayangi mama kamu, Intan. Tapi keadaan kita udah berbeda. Sekarang, Om gak bisa membiarkan kamu tinggal bersama mama kamu. Ini demi kebaikan keluarga Om.
Intan, Mama bangga sama kamu sayang. Mama juga berharap kita akan bisa bersama lagi. Sabar ya sayang. Lebay banget sih itu anak. Ya, alhamdulillah waktu berbuka puasa sudah tiba. Sekarang ibu bapak sekalian silahkan menikmati hidangan yang sudah kami persiapkan. Terima kasih ibu bapak. Ayo, buka puasa. Iya, Eyang. Ma, Intan, sayang Mama kangen banget sayang sama kamu. aku juga kangen banget sama Mama. Aku menang, Mah. Aku juara 1, Mah. Juara 1 tilawah Al-Quran. Medali ini buat Mama. Ampun sayang, selamat ya. Mama seneng banget loh kamu menang. Memang ya, anak Mama ini selalu bikin Mama bangga. Kamu pantas ke dapat medali itu sayang. Naila, Ibu sekarang udah sehat. Ibu sekarang udah bisa jalan. Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Aku juga kangen sama ibu. Ibu senang. Kamu baik-baik aja. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ternyata diam-diam Intan sama Yangnya nemuin Mama. Pasti Intan bangga menang tilawah. Dasar tukang pamer. Mah, ayo kita ambil makan, Mah. Aku udah lapar. Ayo, Mah. Hei, kamu dasar tukang pamer ya. Apa maksud kamu? Mau pamer-pamer kemenangan kamu sama Tiara, heh? Menang baca Al-Quran malah ria. Kamu sengaja kan mempermalukan Tiara di depan orang banyak. Karena Tiara hari ini tidak mendapatkan juara apapun. Apa yang bisa kamu banggakan di dalam kompetisi yang tidak seberapa ini, heh? Oma, aku kan cuma mau nunjukin ini ke Mama. Aku kan cuma mau berbagi kebahagiaan sama Mama. Dan pengen buat Mama bangga, Oma. Bu Rina, Intan itu kan anaknya Naila. Wajar kalau dia ingin membanggakan prestasinya ke mamanya. Apa perlu pamer di depan Tiara? Biar mamanya berpikir kalau dia ini lebih daripada Tiara. Kamu
mau pernah ngaca nggak sih? Lihat wajah kamu, dari mana asal kamu? Dan ingat, kamu nggak akan pernah bisa setara sama Tiara. Paham kamu, Intan? Cukup, Bu Rina. Saya minta Bu Rina pergi dari sini. Jangan pernah memaki cucu saya lagi. Intan. Lihat Intan nggak? Enggak. Intan di mana ya? Bu, ibu udah makan? Udah makan. Bu, kok ibu kayak orang bingung gitu nyari siapa sih bu? Intan, ibu dari tadi nggak lihat Intan. Ya udah gini aja bu, biar aku cari Intan. Ibu duduk sini aja, kasihin ibu capek. Ya bu. Kamu ini ya, dasar nggak tahu diri, nggak tahu malu. Mama apa-apaan sih? Kok marahin Intan? Emangnya dia salah apa? Salah dia itu karena dia pamer di depan Tiara. Bikin Tiara sedih, tahu kamu? Sayang udah sayang, jangan nangis lagi ya. Nggak usah. Kamu jangan bela dia ya. Maaf. Cukup. Malu diliatin orang. Intan, kamu jangan sedih. Ada Eyang yang akan melindungi dan menjaga kamu. Sebaiknya kamu bawa dia pergi dari sini. Kalian nggak pantas di sini. Orang tua macam apa kamu, Rin? Beraninya memaki-maki anak kecil yang tidak punya kesalahan hanya karena kamu benci sama dia. Hei, jelas-jelas dia ini salah. Anak salah kalau dibelain, dia jadi mangkak, besar kepala. Kayak begini nih jadinya, kayak gini. Salahnya apa? Coba bilang, salahnya dia apa? Anak kecil kamu maki-maki hanya karena dia anak yang tidak punya ayah dan ibu yang bisa melindunginya. Lantas kamu seenaknya memaki-maki di depan publik, di depan umum. Keterlaluan kamu. Sayang. Naila, sebaiknya kamu tetap di situ. Intan, dengerin Eyang. Eyang akan selalu menjaga dan melindungi kamu. Jadi kamu gak perlu takut dan sedih. Sampai kapanpun Eyang akan jaga kamu. Karena Eyang sayang sekali sama kamu. Mengerti, Tan? Dia bukan nenek kamu. Dia manusia yang gak pantas untuk diberkahi anak cucu seperti kamu. Sama sekali tidak pantas. Dan laki-laki itu dia juga bukan bapakmu. Dia bukan siapa-siapa. Yang kamu sebut mama ini adalah perempuan yang punya ego besar. Dia tidak pernah menginginkan kamu. Dia tidak pernah menginginkan kamu sebagai anaknya. Jadi dia tidak pantas untuk kamu panggil mama. Wanita yang kamu panggil mama itu punya 2 anak. Tapi yang dia akui cuma 1. Artinya apa itu? Artinya dia bukan seorang ibu yang bertanggung jawab. Tidak pantas kamu panggil mama. Eyang ini adalah nenek. Sekaligus ayah dan ibu buat kamu. Eyang memang melahirkan mamamu. Tapi Eyang malu. Eyang malu. Punya anak seperti mamamu itu. Yang tidak peduli sama anaknya sendiri. Intan gak usah sedih. Intan punya Eyang. Eyang sayang sama Intan. Mulai sekarang Intan. Kita harus lupakan mereka semua.
Paham Intan, mereka bukan keluarga kamu. Bilang sama mama kamu yang miskin dan hina itu ya. Berani-beraninya dia menghina saya di depan umum. Kamu juga dasar menantu stres. Diam aja. Gak ngelakuin apa-apa. Selama 8 tahun kami tanpa kamu hidup baik-baik saja. Tapi setelah kamu datang ke sini, kamu membuat kami semua tidak tenang. Kamu sudah menyakiti hati Tiara, cucuku. Sekarang apa lagi? Apalagi skenario yang harus kamu bikin untuk menghancurkan keluarga kami? Apa lagi? Hah? Mama kenapa sih, Ma? Selalu marahin aku, selalu menghina aku, Ma. Kalau Mama tuh begitu gak suka banget sama aku, Ma. Dulu Mama usir aku dari sini. Sekarang aku udah balik sama keluarga aku. Dan sekarang Mama mencoba untuk menghancurkan keluarga aku, Ma. Kenapa sih Mama tega banget ngelakuin ini sama aku? Ma! Hei! Ngapain kamu kesini? Pergi! Mulai sekarang, rumah ini akan menjadi milik Mirza juga, Ma. Apa maksud kamu? Hah? Kami berdua sudah menikah. Gak mungkin. Kamu jangan bercanda, Maya. Jangan bercanda, Maya. Ayo sana. Bu, Maya nggak bercanda, Bu. Aku sama Maya udah nikah. Hei! Ngapain kamu kesini? Pergi! Mulai hari ini, Intan akan tinggal bersama kita semua di sini. Karena aku dan Mirza sudah mengadopsi Intan secara sah menjadi anak kami. Mengapa kau tak mengerti? Mengapa kau tak Sayang. Udah zuhur? Sayang, papa tahu kamu kesel karena kejadian kemarin. Tapi kan kamu tahu mama kamu itu mentalnya terganggu. Jadi harusnya kamu ngerti ya sayang ya. Tapi Pa, Mama kan tahu kalau Tiara itu nggak suka sama Intan.
Tapi mama malah sengaja deket-deketin Intan. Meluk dia, sayangin dia. Tiara sebel, Pak. Tapi mana mungkin kamu menikah dengan laki-laki ini? Dia bukan cuma miskin, tapi dia mantan napi. Nggak mungkin kamu mau menikah dengan dia, nggak mungkin. Kamu bohongin mama kan? Aku cinta sama Mirza. Mai, kamu beneran mencintai dia? Iya, Kak. Mai, kamu bohongin mama kan? Nggak mungkin kamu mencintai laki-laki ini, nggak mungkin kan? Kamu cuma mau mempermainkan mama kan? Kamu cuma pura-pura kan? Karena kamu marah sama mama. Jadi kamu balas dendam sama mama, iya kan? Iya kan, Mai? Kalau memang Mama tidak percaya, aku punya buktinya. Mirza, aku mau lihat buku nikah kita. Mama lihat ini? Ya, ini adalah buku nikah kami, Ma. Hah? Lihat, di sini ada tanda tangan penghulu. Artinya aku dan Mirza sudah sah menikah. Bagaimana ini? Mana mungkin ini terjadi? Kapan kalian menikah? Kapan? Sayang. Tiara, kamu kok diam aja sih, kenapa? Preman ini dari tadi minta uang terus. Ma, itu telepon dari siapa, Ma? Kok nggak diangkat? Nggak kenal, nggak ada namanya, makanya mama nggak angkat. Aduh, mama masih ada urusan, mau ketemu teman-teman mama. Yaudah kalau gitu aku drop aja dulu. Yuk. Oh, nggak usah. Mama naik taksi aja biar mama sendiri aja. Kasihan kan Tiara, udah seharian di sekolah, capek dia. Ya? Ma, lebih baik aku yang anter aja, ya? Nggak usah. Arahnya beda, Mai. Beda arahnya. Udah ya, mama pergi dulu ya. Iya, Mam. Yuk. Taksi! Taksi! Mas, aku juga ada urusan nih. Aku harus pergi. Palingan aku ambil taksi sih. Kalian boleh pulang duluan. Aku pergi duluan ya. Kamu hati-hati, Mai. Iya. Mama sebenarnya mau kemana? Kok buru-buru banget? Aku nggak boleh kehilangan jejak Mama. Taksi, taksi. Pulang. Ayo, Mas. Mobilnya di sana. Ya. Pak, kita harus kejar mobil itu. Jangan sampai ketinggalan. Iya, betul. Stop, Pak. Stop, stop. Kamu kan sudah saya bayar. Kenapa kamu minta bayaran lagi? Hah? Sorry Bu, kebetulan kita tadi ada keperluan ngedadak. Jadi gimana Bu? Itu semua terserah Ibu. Kalau emang Ibu nggak mau ngasih uang lagi ke kita, buat saya itu bukan masalah. Tapi ingat Bu, Ibu jangan salahin kita semua. Kalau ampe keluarga Ibu tahu soal ini, jadi Ibu pikirin lagi. Heh, kamu itu jangan ngancam-ngancam saya ya. Lagian pekerjaan kalian belum beres sudah minta uang lagi. Lalu mana? Mana janji kalian yang mau kasih saya orang yang mau menyelesaikan masalah saya? Mana? Bu, Ibu tenang aja. Ibu kagak usah khawatir. Anggap aja masalah ini udah kelar. Karena sebentar lagi perempuan yang bernama Naila itu bakalan lenyap.
Kecurigaanku terbukti. Mama ternyata ngerencanain sesuatu sama preman-preman itu. Ya udah, nih. Kalau kayak gini semuanya bisa lancar. Ya enggak? Jadi ibu kamu sama mereka tuh punya rencana buat nyingkirin Naila. Aku bener-bener gak nyangka. Mama setega itu merencanakan hal yang busuk dan sangat licik hanya untuk nyingkirin Kak Naila. Aku bener-bener malu ngakuin ini sebagai ibu. Mirza, kita harus gimana? Kak Naila sedang dalam kondisi lemah. Mas Ardi mudah dipengaruhi sama Mama. Dia tuh mudah ditipu. Preman-preman tuh bener-bener keterlaluan. Mereka tuh jahat banget ya. Tapi kita nggak bisa diem aja, kita harus melakukan sesuatu. Buat menang dari permainan ini, harus orang yang tahu apa taktik mereka, apa kebiasaan mereka. Dan aku pernah bagian dari mereka. Jadi aku tahu apa yang mereka mampu lakuin. Kamu benar-benar peduli dan sayang dengan Kak Naila dan Intan kan? Ya iyalah, kalau nggak mungkin aku lakuin ini semua. Sebenarnya aku kepikiran satu ide untuk bawa kamu masuk ke dalam rumah. Ide apa, Mai? Kita harus menikah. Hah? Nikah? Iya, tapi kamu tuh tenang aja karena ini tuh pernikahan palsu. Kita cuma pura-pura nikah sampai kondisi Kak Naila aman. Oh. Aku cuma kepikir ini karena ini satu-satunya cara yang paling mungkin kan saat ini. Enggak. Mama nggak percaya. Mama nggak sudi mereka tinggal di sini. Robek aja lah, nggak apa-apa. Dirobek aja. Gak ada gunanya juga. Karena udah tercatat di pencatatan sipil. Dan aku dan Mirza bisa mengambil kopian itu kapan aja. Mama nggak rela mereka tinggal di sini. Mama nggak rela. Mai, kau beneran menikah? Bener, Kak. Selamat ya, Mai. Makasih ya, Kak. Mirza selamat ya. Makasih, Mai. Intan, sekarang gak akan ada lagi satu orang pun yang akan menghalangi kamu ketemu dengan mama kamu. Makasih Tante, Kak Mirza. Aku seneng banget. Kita bisa sama-sama lagi. Ya sayang. Mama juga senang. Sayang, kamu sampai kapan mau marah kayak gini? Lagi puasa. Iya, lagi puasa kan. Kalau puasa marah itu ngurangin pahalanya loh. Udah ya marahnya ya. Ardi, ayo ikut Mama. Adik kamu sudah kelewatan, dia udah benar-benar gila, tahu nggak? Ikut Mama ya. Maya itu kenapa sih, Ma? Ayo ikut Mama cepetan, cepetan. Sebentar sayang ya. Cepat, ayo, cepat, ayo. Kenapa ya? Ayo, Ardi. Lihat tuh, coba lihat.
Ayo. Kamu ngapain di sini? Hah? Apa-apaan ini? Kamu sudah saya peringatkan, jauhi keluarga saya. Sekarang kalian pergi. Pergi kalian. Itu mama aku. Awas kamu. Intan nggak apa-apa? Nggak apa-apa Om. Ma, ayo ikut aku ke kamar Ma. Ayo Ma. Ardi, tanya sama adik kamu. Dia sudah melakukan hal yang salah, yang fatal. Kenapa dia bawa anak jalanan itu dan mantan pidana ini ke sini? Ada apa, Mai? Ceritain. Mulai sekarang, Intan akan tinggal di rumah ini bersama kita semua. Karena aku dan suamiku udah mengadopsi dia sebagai anak sah kami. Suami. Kamu rujuk sama mantan suami kamu, Mai. Dengar, Mas baik-baik. Suami kamu dulu sering menyiksa kamu, sering bertindak kasar sama kamu. Kamu nggak boleh rujuk sama dia, Mai. Mas, ini suami aku. Kami sudah menikah. Ma, mama itu punya aku. Mama itu cuma milik aku, Ma. Tiara, kamu kenapa bawa mama? Aku kan kangen sama mama. Intan jangan takut ya. Jangan sedih. Ada Umi Rija di sini. Tapi Om, aku mau sama mama. Mai, Mas nggak percaya sama apa yang sudah kamu lakuin. Kamu ini terpelajar, kamu berpendidikan. Bagaimana bisa kamu menikah dengan laki-laki seperti Mirza, Mai? Mas, jangan bicara sembarangan tentang Mirza. Mirza itu suamiku. Mas nggak bicara sembarangan. Mas cuma bertanya sama kamu. Kenapa harus Mirza? Masa Mirza yang jadi suami kamu? Ardi, Mama tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ini semua rencana Naila. Naila sengaja menyuruh Maya menikah dengan laki-laki itu. Dan mereka berdua mengadopsi Intan. Dan Intan bisa tinggal di sini. Ma, stop menyalah-nyalahkan Kak Naila.
Kak Naila nggak ada kaitannya dengan ini semua. Ini murni keputusan aku dan Mirza. Mai, kamu tuh jangan bodoh ya. Mama pastikan pernikahan kamu ini tidak akan lama. Udah lama. Mama nggak usah ikut campur dengan pernikahan aku seperti yang dulu. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja antara aku dan Mirza. Ma, sekarang aku deket sama Mama. Tapi aku gak bisa bareng Mama. Intan? Ngapain sih dia di sini? Pokoknya aku harus usir dia. Sayang, kamu mau ngapain? Sayang, kamu nggak boleh usir Intan ya. Enggak, Ma. Ini tuh rumah aku harus usir dia. Nggak mau di rumah ini ada dia, Ma. Sayang, Intan sekarang udah tinggal di sini. Kok bisa Intan tinggal di sini? Bisa sayang. Karena Intan sekarang udah dia angkat menjadi anaknya Tante Maya. Jadi dia berhak untuk tinggal di sini. Aku nggak mau, Ma. Aku nggak mau Intan di sini. Aku takut kehilangan Mama. Aku takut tidak nyambung Mama dari aku. Aku nggak mau, Ma. Sayang, Mama ini mamanya kamu dan Intan. Mama nggak bisa membeda-bedakan. Sayang, Intan itu juga adik kamu juga. Kamu nggak boleh berpikir yang enggak ya. Sekarang Mama mau ketemu sama Intan dulu. Nggak, Ma. Jangan. Aku mohon jangan, Ma. Aku nggak mau kalau Mama ketemu sama Intan. Dan ninggalin aku nggak mau. Mama nggak boleh ketemu sama Intan, Ma. Sayang, Mama ini akan tetap jadi mama kamu, sayang. Mama janji Mama nggak akan ninggalin kamu. Dan Mama akan tetap jadi mama kamu, sayang. Mama janji ya. Mama janji, sayang. Aku masih nggak percaya gimana caranya Maya bisa nikah sama laki-laki itu. Apa benar apa yang dibilang Mama? Naila yang merencanakan semua ini. Intan, mulai sekarang biarkan orang-orang taunya kamu itu anak Tante Maya. Yang penting di hati kamu tahu ibu kandung kamu itu Mama Naila. Jadi Tante itu sama Om Mirza sengaja ngelakuin hal ini. Supaya kamu bisa tinggal di sini dan kamu makin deket sama Mama. Iya, Tante. Aku ngerti kok. Makasih ya, Tante. Sama-sama, Nak. Makasih juga Om Mirza. Om Mirza tuh emang om yang paling baik banget. Saya kamu. Sayang, kamu sementara tidur di sini dulu ya. Sebelum Tante cariin kamar yang khusus buat kamu. Iya, Tante. Tapi aku nggak punya baju ganti.
Aku kan tadi buru-buru, jadi semua baju aku ketinggalan deh. Ya udah, kamu jangan khawatir. Besok kita belanja baju buat kamu. Tapi sementara tante cariin kamu baju ganti dulu ya. Kamu tunggu sebentar ya, Nak. Ya Tante. Om Mirza tidur di mana ya? Om Mirza tidur di sofa aja ya. Loh, tapi kok Om tidurnya di sofa? Nanti badannya bisa sakit-sakit loh. Gak apa-apa, udah biasa Om Mirza. Sebagai ayah kamu, aku akan ngelakuin apa aja buat kamu ini. Aku akan ngelindungin kamu. Walaupun mungkin kamu mengira aku cuma ayah angkat kamu. Tapi aku senang. Sekarang aku bisa jadi ayah buat kamu. Intan, sementara pakai piyama ini dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan pakai ini? Punya Tiara. Ya Tante, aku nggak apa-apa. Tiara kan kakak aku. Mudah-mudahan Tiara juga nggak keberatan kalau aku pakai bajunya. Aku ganti baju dulu ya Tante. Ya, sayang. Kalau saja Tiara berpikir seperti yang Intan pikirkan, sama-sama menganggap saudara, pasti semua akan bahagia. Tapi sayang, Mama sudah banyak mempengaruhi Tiara.